tidak ada sianida yang ditemukan dalam tubuh Mirna Salihin, specifically lambung. Sekali lagi, tidak ada sianida yang ditemukan dalam tubuh Mirna Salihin. Dan ini bukan aku yang ngomong, tapi hasil lab yang mengatakan demikian. 70 menit setelah Mirna dinyatakan meninggal, dicek hasil labnya tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna Salihin. Dan ini juga divalidasi melalui pernyataan langsung yang dihadirkan juga ke dalam sidang, yaitu oleh ahli patologi UI dan ahli toksikologi UI. Jadi kalau kamu mau mendebat pernyataan tadi, kamu debatnya sama mereka. Dan kamu udah punya kredensial apa untuk mendebat seorang ahli patologi dan ahli toksikologi UI. Dan dia membaca hasil lab yang tidak bisa dimanufaktur, tidak bisa dimain-mainin. Ini hasil alat yang bicara. Tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna Salihin. Baru kemudian 3 hari dicek ulang, tapi karena tubuh Mirna Salihin sudah diformalin, maka bisa ada intervensi dari formalin yang mempengaruhi hasil lab tersebut. Hasilnya 0,2 mg. Ini tidak berarti murni dari dalam tubuhnya Mirna, tapi karena efek senyawa kimia lain, misalnya formalin. Dan katakanlah 0,2 mg itu memang diminum sama Mirna, kandungan tersebut tidak mematikan. Dan ini lagi-lagi bukan aku yang ngomong, tapi data sains yang bicara. Karena untuk sianida membunuh manusia sekitar 50 sampai 300 mg. 0,2 itu 1 mg aja nggak sampai. Ya, jauh sekali dari 50 mg, jauh sekali. Kamu butuh sekitar 250 kali lipat dosis 0,2 mg untuk membunuh seseorang dengan sianida. Jadi apa dasarnya? Kenapa Mirna Salihin dianggap meninggal? Karena sianida. Dan apa dasarnya Jessica membawa sianida? Dan di mana Jessica membeli sianida? Semua tidak terjawab dalam sidang peradilan tersebut. Penuturan Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi maut sianida, kembali menarik perhatian publik belakangan ini. Salah satunya ketika dirinya mengaku dipaksa untuk mengaku telah membunuh Wayan Mirna Salihin. Video Jessica dalam persidangan mengenai hal tersebut pun kembali viral di media sosial. Jessica mengungkap bahwa Krisnamurti yang kala itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya datang ke selnya pada 2016 silam ketika kasus tersebut bergulir. Krisnamurti masih berpangkat kombes dan sekarang sudah irjen serta menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Saat datang ke sel, Krisnamurti mempertaruhkan jabatannya dalam mengungkap kasus kopi maut sianida. Ia kemudian mengawalinya dengan santai dan bilang ingin berbicara kepada Jessica. Dia mulai menceritakan, "Saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya harus berdoa dan saya yakin demi Allah, saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini," kata Jessica menirukan perkataan Krisnamurti. Krisnamurti disebut Jessica terus memaksa agar dirinya mengaku telah membunuh Mirna karena ada rekaman CCTV. Bahkan Jessica diiming-iming jika mengaku hukumannya akan lebih ringan. "Kalau kamu ngaku nggak bakal dihukum mati, paling cuma 7 tahun. Terus dipotong apa-apa berkurang. Sebentar paling keluar. Saya bingung pak, saya diam aja karena stres," kata Jessica saat memberi kesaksian di Persidangan Negeri Jakarta Pusat. Pada 2016 silam, Krisnamurti telah membantahnya. Ia mengaku tidak memaksa Jessica karena itu bukan tipenya dalam mengungkap sebuah kasus. Dirinya hanya meminta Jessica untuk berbicara sesuai fakta. "Saya meminta dia berbicara sesuai fakta. Kalau tidak ingin bicara pun tidak masalah sama sekali. Saya hanya memberinya kesempatan membeberkan fakta," kata Krisnamurti. Sementara pengacara Jessica Yudi Wibowo Sukinto sempat melaporkan Krisna Propam Mabes Polri dengan tuduhan melakukan rekayasa hukum. "Saya laporkan ke Propam dia sudah melakukan rekayasa hukum.
Sekitar Maret atau enggak April, saya sudah lapor. Ditekan Jessica, akhirnya Kombes Krisnamurti saya laporkan ke Propam Mabes Polri, ujar pengacara Jessica, Yudi Wibowo Sukinto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 28 September 2016 silam. Selain itu, Yudi juga kesal melihat Jessica harus dikurung dalam sel berukuran 2 meter hingga membuat gadis berkulit putih itu menangis ketika menjelaskan pengalaman tidurnya ditemani kecoa di ruang tahanan. Jessica ditahan di ruang tahanan Polda ukurannya 1,5 kali 2 meter. Ada tembok sama besi. Terus cuma ada lubang ukuran muka. Udaranya juga lembab. Sampai akhirnya paru-parunya rusak dan mengalami sesak nafas. Dia itu enggak kuat, tapi dikuat-kuatkan, ujarnya kala itu. Jessica telah dijatuhi vonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini ia mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Edi Darmawan Salihin semakin dicurigai atas kasus kematian Mirna Salihin. Banyak hal janggal setelah dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Edi juga ternyata pernah keceplosan mempunyai botol sianida saat hadir di sebuah acara saat kasus ini ramai dibicarakan. Film dokumenter ini tidak hanya mengungkap peristiwa tragis tersebut, tetapi juga menyoroti permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Edi Darmawan menarik perhatian publik karena tekadnya untuk menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Ia dengan tegas meyakinkan masyarakat bahwa Jessica Wongso adalah pelaku pembunuhan Mirna dengan kopi beracun sianida. Jessica ini kayak setan, jiwanya seperti setan, ujar Edi dalam dialognya. Sandi Salihin, saudara kembar Mirna, telah pindah ke Jerman untuk mencari ketenangan. Dalam film ini, ia masih teringat Mirna yang meninggal dunia karena minuman kopi yang selama ini disukai saudaranya. Kita berdua suka banget kopi. Aku mikir ini sangat ironis. Mirna mati karena itu, kata Sandi Salihin.